Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih telah melihat video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhamdani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Mari kita simak sama-sama. Pengertian sumber belajar menurut ahli Cici Wijaya dan Ataprani Rusyah berpendapat bahwa sumber belajar adalah lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sumber pengetahuan, dapat berupa manusia atau bukan manusia. Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi menguraikan bahwa sumber belajar adalah segala daya yang dapat digunakan untuk kepentingan proses atau aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung di luar peserta didik atau lingkungan yang dilengkapi diri mereka pada saat pengajaran berlangsung. Nana Suj Nana Sujana dan Ahmad Rifai menjelaskan bahwa sumber belajar adalah daya yang dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan. Fred Percival dan Henry Ellington memberi pengertian bahwa sumber belajar adalah researchers learning adalah satu set bahan atau situasi belajar yang sengaja diciptakan agar siswa secara individual cepat belajar. Bentuk sumber belajar. Yang pertama yaitu pesan, berupa informasi yang dikembangkan oleh komponen lainnya, dapat berupa fakta, gagasan, data, dan ide. Contohnya, materi yang disampaikan oleh guru maupun dosen. Yang selanjutnya itu orang yang menyampaikan pesan. Contohnya seperti guru, narasumber, dan ahli. Terus yang selanjutnya yaitu bahan yang mengandung pesan untuk disampaikan kepada para didik dengan menggunakan alat dan terkadang berupa barang. Itu berupa penyajian. Contohnya seperti film, gambar, candy, slate, dan buku. Alat perlengkapan. Yang selanjutnya itu alat perlengkapan. Barang-barang yang menjelaskan pesan ke peserta didik. Contohnya diskusi dan ceramah. Selanjutnya lingkungan, di mana pesan diterima oleh peserta didik. Contohnya taman, kelas, perpustakaan, dan aula. Fungsi sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar dapat meningkatkan produktivitas proses belajar mengajar. Yang kedua, sumber belajar dapat merangsang memikirkan peserta didik dan perkembangan secara individual. Yang ketiga, dengan menggunakan sumber belajar lebih memfokuskan materi yang disampaikan. Yang keempat, dengan sumber belajar dapat memberikan dasar lebih akurat terhadap pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara spontan. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Yang terakhir, dapat membantu masalah tentang pendidikan baik lingkungan kecil ataupun mikro maupun lingkungan besar makro. Kesimpulannya adalah sumber belajar adalah segala sumber baik itu berupa daya, data, orang, lingkungan, dan wujud tertentu yang digunakan untuk mendukung proses terjadinya belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan mempermudah para peserta didik dalam belajar. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok saya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.